Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini kita akan membahas soal siapa yang bermain dan diuntungkan terkait dengan meroketnya minyak goreng. Untuk selengkapnya saksikan terus di luar TV. Sampai akhir Maret 2022, sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan, masyarakat masih disulitkan terkait dengan harga minyak goreng. Minyak goreng di pasaran langka dan ketika ada juga harganya meroket, melambung tinggi. Tercatat antara 18.000 sampai 25.300 itu rata-ratanya. Bahkan untuk harga minyak goreng curah yang paling rendah kualitasnya itu ada yang sampai 20.000, dan untuk harga minyak goreng kemasan premium itu ada yang 25.500-an, bahkan ada yang sampai 36.000. Di daerah Jawa, bahkan di luar Jawa harganya bervariasi, tapi paling murah sekitar 25.300-an tercatat di akhir bulan Maret. Nah, kalau kita lihat terkait dengan harga minyak goreng ini sangat berbeda jauh dengan negara tetangga Malaysia. Negara tetangga berhasil menjaga atau mengkontrol harga minyak goreng di negaranya di kisaran 8.500. Sangat jomplang. Dan ini juga berkat peran pemerintahnya dengan melakukan sejumlah regulasi, salah satunya subsidi. Dan akhirnya masyarakatnya tidak kesulitan terkait dengan kebutuhan minyak goreng. Padahal terkait dengan minyak goreng ini kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia merupakan pemproduksi minyak kelapa sawit yang merupakan bahan baku utama untuk minyak goreng. Dan justru kita kalah oleh Malaysia yang sama-sama pemproduksi. Di tahun 2015 sampai sekarang kita sudah mengungguli Malaysia terkait dengan produksi kelapa sawit, minyak kelapa sawit atau kita sering dengarnya CPO, crude palm oil. Tapi untuk kebutuhan masyarakat berupa produk yakni minyak goreng, ternyata justru Indonesia sekarang kalang kabut. Masyarakatnya kesulitan, bahkan ada korban jiwa yang mengantri dan sampai sekarang masih belum jelas. Fakta terkait dengan minyak goreng atau kita bisa melihatnya dari mulai hulu, bagaimana produk utama yakni minyak kelapa sawit. Ada fakta yang cukup mencengangkan, sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa penguasaan lahan kelapa sawit yang sering dikritiki sampai saat ini tercatat untuk lahan kelapa sawit di Indonesia sekitar 15 juta hektar. Dari 15 juta hektar ini diketahui sekitar 58%-nya atau sekitar 8,5 juta hektar itu dikuasai oleh segelintir pengusaha atau lebih tepatnya sekitar 500 pengusaha, dan sisanya 42% itu dikuasai oleh masyarakat. Nah, ada perbedaan antara 500 pengusaha dan sisanya dikuasai oleh masyarakat. Kalau pengusaha ini sebenarnya yang menguasai sebagian besar lahan kebun sawit itu sebenarnya mereka meminjam dari negara. Kalau lahan yang dikuasai oleh masyarakat, kepemilikan lahannya milik mereka sendiri, tidak seperti yang dikuasai oleh para pengusaha, itu pinjam dari negara. Dan bahkan kalau kita lihat fakta lagi, bahwa lahan yang dipinjamkan oleh pemerintah, oleh negara kepada para pengusaha tersebut, sebenarnya itu adalah lahan yang sebelumnya digunakan untuk hutan. Kemudian dipinjamkan ke para pengusaha dan dialihkan untuk membuat lahan kebun sawit. Dan akhirnya mereka memproduksi minyak goreng dan bahan-bahan lainnya.
Fakta selanjutnya, dari sekitar 8,5 juta hektar kelapa sawit, kalau kita perdalam lagi, ternyata hanya ada 16 perusahaan atau pengusaha yang menguasai mayoritas atau sekitar 42%-nya dari 8,5 juta hektar itu dikuasai oleh 16 perusahaan. Kita bisa bayangkan, ternyata yang menguasai perkebunan lahan sawit sebagai produk utama untuk pembuatan minyak goreng ternyata hanya segelintir orang. Jadi tidak aneh ketika ada kelangkaan, karena ketika satu produk dikuasai oleh segelintir orang, ini berpotensi untuk dimainkan. Nah, kemudian terkait dengan fakta-fakta tersebut, bagaimana langkah pemerintah? Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, yang paling bertanggung jawab terkait dengan minyak goreng, sejak awal Januari 2022 sebenarnya melakukan beberapa kebijakan, misalnya dengan membuat Permendag harga eceran terendah. Diatur harga minyak goreng curah antara 14.000, harga minyak goreng kemasan juga diatur tidak boleh melebihi sekitar 15.000 sampai 16.000. Namun kemudian di awal Maret, Permendag terkait dengan harga eceran terendah tersebut dicabut oleh Kementerian Perdagangan. Kenapa? Karena ternyata aturan tersebut gagal mengatur harga pasar. Jadi ketika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, menetapkan harga eceran terendah di bulan Januari, di antara bulan Februari sampai akhir Maret, minyak goreng di pasaran tiba-tiba hilang. Kita tidak tahu hilangnya kemana. Jadi harganya sudah diatur semurah mungkin, ada batasan harga tertinggi, tapi masyarakat tidak bisa membeli. Ini sama saja dengan bohong. Dan ketika itu terjadi, akhirnya Kementerian Perdagangan, pemerintah ngalah, akhirnya mencabut kembali aturan harga eceran terendah. Ketika aturan harga eceran terendah dicabut kembali dan harga diserahkan kepada pasar, tiba-tiba minyak goreng di pasaran kembali muncul dan harganya kembali naik, bahkan sampai ada yang sampai 36 ribuan untuk harga minyak kemasan atau yang berkualitas tinggi, dan untuk harga minyak curah juga ada yang sampai 20 ribu. Jadi ini menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang bermain? Kenapa pemerintah seolah-olah tidak berdaya, bahkan dipermainkan oleh kelompok yang tidak jelas? Apakah para produsen, eceran, dan sebagainya, apakah benar ada mafia? Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, ada kelangkaan, kemudian juga harga tetap naik, warga susah untuk membeli minyak goreng. Sebenarnya Kementerian Perdagangan sudah melakukan investigasi, cek ke pasar, dan klaimnya katanya ada mafia. Walaupun sampai sekarang pemerintah tidak jelas, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, siapa sebenarnya mafianya. Banyak temuan-temuan sebenarnya, ada oknum-oknum pengusaha yang bermain. Ini juga sangat kompleks. Ada pengusaha yang tingkat ece-ece dan ada pengusaha yang kita duga pemain besar. Namun yang sering kita lihat di pemberitaan, yang ditangkap, yang diciduk itu kebanyakan penimbun ecek-ecek. Kalau untuk sekelas mafia, misalnya ada temuan di daerah Sumatera, dan ada juga dugaan bagaimana minyak goreng yang seharusnya disediakan di dalam negeri, kemudian diekspor ke luar negeri, dan tanpa izin bea cukai sampai puluhan kontainer, dan kalau dikalkulasikan ke potensi kerugian negaranya sampai 10 miliar lebih, itu juga belum jelas. Dan sudah ada temuan tadi bagaimana pihak berwajib menemukan adanya dugaan penimbunan dan kemudian penjualan ke luar negeri yang seharusnya itu adalah kebutuhan dalam negeri. Tapi masih belum ada terang benderang terkait dengan persoalan tersebut. Kita berharap jangan sampai pemerintah termasuk juga aparat penegak hukum tidak berani menindak para pemain kelas kakap atau kelas besar, hanya berani menangkap kelas ecek-ecek yang menimbun ratusan dus, kemudian itu dibilang sebagai mafia. Karena kalau bicara masalah mafia, mereka
pemain besar, sangat masif dan terstruktur, dan potensi kerugian negara juga sangat besar. Nah, terkait dengan permasalahan minyak goreng, Kementerian Perdagangan sepertinya sudah kewalahan dan tidak sanggup lagi memberikan solusi, dan bahkan seperti angkat tangan. Kita berharap tadi ke aparat penegak hukum, dan di sisi lain ada juga Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, saat masyarakat mengalami kesulitan terkait dengan harga minyak goreng yang sangat tinggi, DPR harusnya turun tangan. DPR bisa melakukan pembentukan panitia khusus atau melakukan hak angket terkait dengan kelangkaan harga minyak goreng. Jadi jangan cuma berkuar-kuar di media, tapi langsung melakukan gerakan real, langkah nyata dengan membentuk tim pansus. Sayangnya hingga saat ini antar fraksi, sejauh ini fraksi yang mengusulkan saya dengar dari fraksi PKS, tapi fraksi lainnya ada yang terang-terangan menolak dan ada yang pasif, dan ada kemungkinan pembentukan pansus dan melakukan hak angket yang rencananya dilakukan oleh anggota DPR belum jelas atau bahkan kemungkinan bakal gagal. Dan yang lebih penting lagi, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dari eksekutif, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, karena Kementerian Perdagangan ini sebagai ujung tombak terkait dengan regulasi atau sebagai pengontrol produk dan harga bahan pokok, salah satunya minyak goreng. Misalnya dari Kementerian Perdagangan sudah menyampaikan ke publik bahwa ada temuan penimbunan, kemudian juga ada dugaan mafia, bahkan dari Kemendag sudah menyampaikan ada temuan dugaan penimbunan, dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa temuan di lapangan, dan dugaan mafia yang katanya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan menyebutkan siapa namanya, sampai sekarang belum jelas. Jadi bukan cuma melakukan konferensi pers, berbicara di depan media, dan debat kusir dengan DPR, langsung saja melakukan langkah nyata. Misalnya melakukan aturan yang tegas kepada para produsen minyak goreng supaya menjamin pasokan dalam negeri. Dan kalau ada para produsen atau para pengusaha yang masih nakal menjual minyak goreng yang seharusnya diperuntukkan dalam negeri tapi diekspor keluar demi keuntungan, langsung diberikan sanksi yang berat. Misalnya Kemendag bisa mencabut izin usaha, mau itu pengusaha tingkat eceran bahkan para produsen. Kalau belum juga cukup mencabut izin usaha, bisa melakukan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, misalnya mencabut izin produksi. Kalau belum cukup juga bisa melakukan pencabutan izin lahan. Banyak langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah, langkah strategis dan tegas kepada para oknum pengusaha yang nakal. Jadi daripada lahan sawit yang kita tahu faktanya bahwa dikuasai oleh segelintir pengusaha, dan di sisi lain produk dari minyak kelapa sawit berupa minyak goreng ternyata langka, masyarakat tidak bisa beli, tidak bisa menikmati dari produk minyak kelapa sawit. Lebih baik lahan-lahan yang dipinjamkan kepada para pengusaha tersebut segera diambil alih oleh negara. Mendingan dijadiin hutan saja daripada dijadiin lahan sawit yang nanti berpotensi bencana alam dan sebagainya. Dan terbukti sekarang dengan monopoli, dugaan monopoli oleh kelompok para pengusaha tersebut, masyarakat yang sengsara. Ini sangat ironis, kita sebagai pemproduksi minyak kelapa sawit, tapi justru masyarakatnya kesulitan dan negara tidak berdaya. Sekian terkait dengan minyak goreng dan siapa yang bermain, dan bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik itu DPR sebagai legislatif dan Kementerian Perdagangan sebagai eksekutif. Dan mudah-mudahan ini juga didorong oleh Presiden Joko Widodo. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi